Assalamualaikum, Bu Guru hebat. Waalaikumsalam, Pak Ismail. Oke, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, baik-baik. Oke, baik. Bu Guru, hari ini kita akan melakukan prasupervisi. Saya di sini akan menjadi pengamat dalam proses coaching yang akan Ibu lakukan. Iya. Sebelum memulai data, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang rubrik penilaian yang akan saya lakukan nantinya. Saya harap Ibu Guru sudah menguasai bagaimana prinsip seorang guru yang menjadi coaching. Nah, itu prinsipnya salah satunya yaitu kemitraan. Kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Oke. Dan seperti yang Ibu ketahui, beberapa kompetensi seseorang coach adalah: satu, presensi atau kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dan saya harapkan nantinya dalam proses percakapan coaching Ibu Guru menerapkan Alutirta. Iya. Dalam prosesnya, yaitu pertama, Alutirta itu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Iya. Hal ini yang akan menjadi acuan saya dalam melakukan penilaian nantinya menggunakan rubrik penilaian tersebut. Bagaimana Ibu Guru bisa dipahami? Iya, saya paham, Pak. Oke, sebelum Ibu Guru memulai proses coaching tersebut, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Iya, silakan, Pak. Boleh. Dalam proses coaching hari ini, kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan? Baik, dalam proses coaching ini, kompetensi yang ingin saya tingkatkan adalah kehadiran penuh ya, dan mendengarkan aktif serta mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi seperti itu, Pak. Oh, seperti itu. Baik. Baik, Bu Guru. Kehadiran penuh ya, dan mendengarkan aktif sangat penting loh dalam proses coaching. Sehingga dapat membuat pertanyaan yang berbobot dari aktivitas tadi. Silahkan Ibu Guru boleh memulai proses coachingnya. Ya. Oke. Iya. Oke, terima kasih, Pak. Jadi saya bisa memulai ya untuk melakukan baik, coaching. Silahkan dimulai, Bu ya. Halo Bu Metri. Halo juga Bu Nita. Selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya nih? Ya seperti biasa, baik. Baik ya. Iya. Gimana nih, katanya tadi mau ngobrol sama saya. Jadi ada permasalahan apa nih yang mau dicurhatkan sama saya, Bu? Betul Bu Nita, ada sedikit permasalahan di kelas 10 Niki. Oh, jadi pertemuan kita hari ini nih, kita bahas kelas 10 ya? Iya, betul Bu Guru. Dari pembahasan kita nanti nih, Bu Metri berharap apa nih sama anak-anak kelas 10? Saya berharap anak-anak di kelas 10 ini terutama di jam terakhir ini ya. Harapan saya anak-anak itu akan mengikuti pelajaran dengan penuh semangat, dengan penuh kreatif, dan di pembelajaran itu menyenangkan, Bu Nita. Jadi harapannya Bu Metri dari pertemuan kita hari ini, Bu Metri berharap anak-anak di jam terakhir itu lebih aktif, lebih semangat untuk belajar ya? Betul Bu Nita. Oke, dari pengamatannya Bu Metri, memangnya bagaimana proses pembelajaran di jam terakhir ini gimana? Tentunya ya di antara jam terakhir dengan jam pertama itu sangat mengalami perbedaan. Nah, di jam pertama itu saya lihat anak-anaknya lebih bersemangat, lebih kreatif anak-anaknya dalam pembelajaran. Oke, jadi kalau di jam pertama anak-anak ini lebih kreatif, lebih semangat,
Sedangkan kalau di jam terakhir bagaimana? Ya, yang itu dia saya sangat pusingkan ini di jam terakhir anak-anaknya ya. Saya melakukan kegiatan pembelajaran kok merasa ada yang kurang, yaitu anak-anak kelihatannya lemas, tidak bersemangat, terus tidak fokus pada saat pembelajaran, terus anaknya juga diam saja, tidak ada yang bertanya. Itu yang saya Oke, berarti lihat. pengamatannya Bu Metri tadi kalau di jam pertama itu anak-anaknya masih semangat, mungkin karena faktor sudah sarapan ya, karena masih Betul. segar juga kan. Iya, iya, iya. Nah, sedangkan di jam terakhir itu anak-anak itu sudah lesu, tidak semangat belajar. Bahkan kita mungkin jadi guru juga agak-agak gimana belajar di jam terakhir ya. Iya, Ya betul. memang di jam terakhir itu memang kendalanya itu banyak sekali ya. Godaan dan permasalahannya itu banyak sekali. Dari anak yang ngantuk dan sebagainya, lapar dan sebagainya. Nah, dari hal-hal tadi kira-kira pernah nggak Bu Metri itu mencari permasalahannya apa gitu? Iya, sepertinya yang saya mungkin ya, yang saya lakukan metode di dalam pembelajaran hanya menggunakan ceramah. Terus setelah saya melakukan ceramah, saya beri tugas anak itu secara individu. Oh iya betul. Cuma itu mungkin metode saya yang mungkin kurang ini. Yang kurang itu maksudnya kayak gimana? Gini, saya kasih anak-anak itu penjelasan mungkin. Oke. Penjelasannya misalnya tentang rantai makanan atau apa. Iya. Nah, setelah itu kemudian saya kasih tugas sama setiap individu itu tugas. Selanjutnya kumpulkan. Cuma itu aja. Begitu maksudnya. Jadi pembelajarannya agak monoton gitu maksudnya. Iya, itu dari maksudnya. pagi sampai ke jam terakhir itu seperti itu metodenya atau Betul. modelnya. Mungkin dari seperti yang Bu Metri jelaskan, mungkin bisa saja hal itu menjadi penyebab kenapa anak-anak belajar di jam pertama dan di jam terakhir itu mengalami perbedaan. Betul, Jadi betul. mungkin di jam pertama mereka masih segar bugar karena mereka masih fresh, jadi bisa menerima pembelajaran dengan metode ceramah dan sebagainya. Tapi kalau mungkin di jam terakhir kan mereka sudah lelah duluan kan dari pagi, nah kemudian diceramahi, berarti seolah-olah mereka lagi dibacakan dongeng untuk pengantar tidur, jadi seperti itu ya. betul, Nah iya. kira-kira dari pengamatan tadi bagaimana nih Iya. dari Bu Metri sendiri? Mungkin itu ya, untuk anak itu biar lebih aktif, biar lebih termotivasi, dan juga anak-anak itu merasa lebih menyenangkan dalam pembelajaran. Mungkin yang saya harus terapkan adalah metodenya mungkin. Metode dengan apa ya? Selain metode, saya harus menggunakan media yang sesuai di saat pembelajaran. Oke, baik. Berarti Bu Metri mau mencoba ya untuk Iya. mengubah metode maksudnya. Betul. Metode dan juga media. Nah, metode dan media seperti apa misalnya mau yang Ibu Metri terapkan di situ? Iya, yang saya mau terapkan ini ya Bu Nitanya, saya mau terapkan metode, mungkin saya berikan anak-anak itu Oke. semacam video. Ini di jam terakhir ya? Ya, Oke. jam terakhir. Atau ya, saya gunakan tayangkan video tentang pembelajaran. Setelah itu mungkin di sela-sela kegiatan saya akan memberikan ice breaking mungkin Bu Guru. Oke, mau ditambahkan Iya. gitu berarti. Oh ya, bisa itu seperti itu bisa. Iya. Jadi bisa saja sih sebenarnya Bu Metri mau menerapkan seperti itu ya. Misalnya pakai video di jam terakhir, kemudian ada ice breaking supaya membangkitkan semangatnya anak-anak lagi yang tadi ngantuk. Iya. Nah, dari metode-metode tadi Bu Metri dapat dari mana kira-kira? Mengambil referensi dari mana? Ya, tentunya ya saya tidak bisa sendiri Ya, untuk betul. melakukan kegiatan ini lebih pembelajaran itu lebih berkualitas. Tentunya saya ada teman yang lebih bisa yang aktif dalam pembelajaran Iya, yang betul. menyenangkan, yang kreatif tentunya. Saya ada itu Bu Guru Pit saya suruh. Oke, berarti meminta bantuan rekan Ya, sejawat betul. ya? Iya. Kapan nih kira-kira Bu Metri mau melaksanakan hal itu? Mencoba metode tadi.
secepatnya nih Kik, antara Secepatnya, ya oke. secepatnya itu antara 2 hari ini saya apa namanya mempersiapkan Oke. RPP medianya, selanjutnya kita beraksi pada siswa. Oke, berarti 2 hari ke depan ya, baru Bu Metri bisa menerapkan perubahan tadi. Siap. Nah, dari perubahan-perubahan tadi, kira-kira harapannya Bu Metri nih untuk anak-anak berapa nih? Dari sebelum, kemudian nanti sesudahnya itu berapa? Sebelumnya saya targetkan anak-anak sebelumnya ya dari nilai 5. Nah, Oke, harapannya 5 ya dari awal itu cuma nilainya 5 ini. Nah, akan saya tingkatkan lagi mana-mana 2 angka aja. Oke, ya, berarti harapannya ya? Karena kan di dalam kegiatan itu tidak langsung kita sempurna begitu betul. saja, Iya, harus betul melalui tahapan-tahapan. Betul mungkin. sekali. Jadi itu harapannya Bu Metri ya? Iya. Jadi betul. harapannya Bu Metri dari angka 5 bisa berubah nanti menjadi angka 7 ya? Betul kepada sekali, anak-anak. Guru. Oke, jadi Bu Metri akan menerapkannya 2 hari ke depan. Kemudian sudah ada mungkin nanti kalau kebingungan Bu Metri bisa bertanya dengan teman sejawatnya tadi ya, Iya. Ibu Pit ya. Iya. Ibu Pit mungkin sudah paham dengan hal itu. Betul, betul. Kemudian dari hal ini setelah nanti Bu Metri menerapkan, dikabari ya saya Yes, gimana siap. hasilnya. Iya, Ya. nanti saya kabari setelah saya menerapkan di siswa. Doakan saja Bu Guru ya, Oke. biar berjalan dengan baik. Terus hasilnya juga kepada siswa itu Iya. Lebih lebih baik ya. lebih baik lagi. Oke. Jadi saya juga penasaran nih hasilnya bagaimana nanti setelah Bu Metri menerapkan ke anak-anak. Setelah nanti dari yang awalnya tidak menggunakan video, akhirnya menggunakan video, nanti pasti akan ada perubahan-perubahannya. Ya? Siap. Nanti saya kabari Bu Guru Oke, ya. terima kasih Bu Metri. Yuk, terima kasih juga saya ucapkan Sama-sama. selamat siang. Selamat siang. Bu Guru, Ya. tadi saya sudah mengamati proses dari coaching yang Ibu Guru lakukan bersama coach. Iya. Saya punya beberapa catatan kepada Ibu Guru. Namun sebelum itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya pertanyakan, yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Guru hebat. Iya, silakan boleh Pak. Oke, baik. Pertama, apa yang sudah Ibu Guru lakukan tadi pada saat coaching, dan apa indikator ketercapaian dari proses coaching yang Ibu lakukan tadi? Iya, baik. Jadi yang saya lakukan pada saat coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip dari coaching itu, yaitu kemitraan, satu, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi dari coaching. Nah, kemudian kompetensi inti yang saya sudah terapkan itu adalah mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi itu tadi Pak yang saya lakukan. Baik, betul sekali. Seperti apa yang Ibu katakan tadi itu sesuai dengan catatan saya. Iya. Mengenai prinsip coaching, yaitu kemitraan. Terus saya melihat tadi Ibu Guru juga sudah menerapkan itu. Kemudian Ibu Guru juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot Iya. terhadap coach atau coachee dan mendengarkan aktif. Iya. Ibu Guru juga sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta. Itu yang saya perhatikan tadi. Yang mulai dari tujuan, ada tujuannya yang saya perhatikan. Ada identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Iya. Oke. Alhamdulillah, gambaran umumnya sudah tercapai. Menurut saya, Bu Guru ya, Iya. sudah melakukan proses coaching dengan cukup baik, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih Sama-sama. Pak. Ya, terima kasih.